Senja menutup hari dengan warna emas yang merayap pelan di ufuk barat. Di tepi pantai, tawa Alia, Thomas, dan Salsa pecah bersama riak air laut. Mereka berlari, saling memercikan air, seolah semua beban hilang tertelan ombak. Namun, di kursi panjang yang menghadap laut, Raka hanya duduk diam. Tatapannya kosong, seperti orang yang melihat ke tempat jauh yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun di sana. Alia meliriknya sekilas. Apa Raka tidak menyukai liburan ini ya? Atau lagi memikirkan sesuatu? Thomas, yang memperhatikan pandangan Alia, bertanya, Kamu liatin ke arah Raka, kenapa? Enggak, cuma heran aja. Raka diam aja. Apa dia tidak menyukai liburan kali ini ya? jawab Alia, matanya tak lepas dari sosok itu. Thomas menghela napas. Entahlah, aku juga tidak tahu. Tapi ya, meskipun kita udah kenal lama, aku sama sekali gak tahu tentang dia selama ini. Yang kita tahu Raka selalu terlihat ceria dan tak bisa serius. Mungkin Raka yang asli adalah yang kita lihat saat ini, pendiam dan gak banyak bicara. Meski dalam hati Alia berbicara, Tidak. Aku tahu Raka tidak seperti ini. Pasti ada sesuatu yang buat dia tidak nyaman, sehingga dia tidak menikmati liburan ini. Apa itu karena ada aku ya? tapi Alia tidak mengatakan itu kepada Thomas. Alia tersenyum tipis. Mungkin ini adalah Raka yang asli, tidak banyak bicara. Ya, untuk sekarang kita anggap begitu saja dan biarkan dia seperti itu dulu. Nanti juga dia bakal ceria lagi seperti biasa. Iya benar juga. Langit perlahan berubah menjadi gelap. Di lobi hotel, mereka makan malam sambil membicarakan rencana esok. Gimana kalau besok kita ke Nusa Penida aja? Aku dulu pernah ke sana. Bagus banget pemandangannya. Meskipun ramai sih, tapi kalau ke Bali gak ke sana, kayak ada yang kurang. Ujar Alia antusias. Salsa dan Thomas setuju, dan Raka hanya berkata, Ya, aku ikut aja sih, gimana yang lain aja? semua terlihat senang, kecuali Raka. Tatapannya tetap redup. Ketika yang lain bersiap jalan-jalan malam, Raka menolak. Kayaknya, aku gak bisa ikut. Aku ngantuk, dan aku capek. Seharian jalan-jalan, ke banyak tempat, aku ingin istirahat, gak apa-apa kan? Tak ingin memaksa, mereka meninggalkannya di hotel. Salsa, Alia dan Thomas pergi, berjalan-jalan di malam hari. Dan Raka pergi ke kamarnya. Di kamarnya, Raka duduk di lantai dekat pintu balkon. Laut bergelombang pelan di bawah langit pekat. Di tangannya, sebuah kotak kado yang pernah ditemukan Rani di kamarnya Raka. Entah kenapa ia membawanya. Ia hanya menatapnya lama, tanpa membukanya. Lalu, ia simpan kembali ke dalam koper dan mencoba tidur. Pukul 4.47, ia terbangun oleh dengkuran Thomas. Tanpa suara, ia keluar dan duduk di beach lounge. Laut tak terlihat jelas, tapi ia tetap menatapnya, seperti sedang berbicara dalam hati. Tak lama matahari mulai naik, memberi cahaya oranye pada ombak. Di sisi lain Salsa terbangun dari tidurnya, dia melihat ke arah Alia yang masih tertidur. Kemudian Salsa berjalan keluar. Dia tak sengaja melihat Raka duduk sendirian. Ia kemudian pergi untuk menemui Raka. Selamat pagi, Ra. Kamu udah bangun aja. Iya, gara pacarmu mendengkur sangat keras, sehingga aku terbangun. Parah banget, Thomas. Mereka duduk bersebelahan. Hening sebentar sebelum Salsa bertanya pelan. Raka, apa boleh aku bertanya sesuatu? Boleh, tanya aja. Kamu senang gak liburan kali ini? Raka tersenyum tipis. Aku senang kok, memang kenapa Sal? Tapi aku liatnya, kamu kayak gak menikmatinya, Ra. Pas awal kita mutusin untuk kesini, kamu sempat nolak.
Apa ada masalah, Rak? Raka menarik napas panjang. Iya, aku jujur ada, yang buat aku gak nyaman datang ke sini. Kalau boleh tahu apa itu, aku tahu kamu gak terbiasa untuk bercerita ke orang lain. Tapi gak ada salahnya untuk berbagi cerita ke orang lain. Daripada kamu memendamnya sendirilah. Dan aku janji tidak akan ngasih tahu. Siapapun termasuk Thomas. Raka menunduk, jemarinya saling meremas. Baiklah, aku kasih tahu kamu. Tapi jangan kasih tahu orang lain. Alasan aku menolak ke sini adalah dulu ada seseorang yang bicara padaku. Ingin pergi ke Bali, dan juga ingin melihat dunia. Dan aku berjanji akan menemaninya. Datang ke sini, kalau aku udah ada uang. Tapi ternyata dia keburu pergi. Meninggalkanku dengan 1000 pertanyaan. Salsa terdiam. Ia tahu Raka tidak menceritakan semuanya, tapi tetap menghargai. Oh gitu? Jadi kamu teringat masa lalumu. Aku ngerti. Pantas, kalau kamu ngerasa gak nyaman liburan. Kesini, memang berat. Ketika kita kehilangan semua. Di waktu yang bersamaan. Dan kita selalu terbayang. Terus sampai sekarang. Itu buat kita gak nyaman. Raka mengangguk. Iya benar, memang berat, dan buat gak nyaman. Masih terbayang dengan masa lalu. Yang menyakitkan, tapi ya harus gimana lagi. Dunia harus terus berjalan. Iya benar juga. Tapi makasih ya, Rak. Kamu udah mau ikut liburan ke sini. Kalau aja kamu jujur kayak gini, mungkin kita nggak ke sini, tapi liburan ke tempat lain. Iya sama-sama, tapi jangan dipikirkan. Lagian aku udah terbiasa menyembunyikan dan memendamnya sendirian. Mereka duduk diam menatap matahari terbit. Tak lama, Alia terbangun. Ia melihat Salsa tidak ada di kamar, lalu keluar dan melihat Raka dan Salsa sedang berbicara serius. Alia sempat ingin menghampiri, tapi ragu. Tapi tak lama Thomas muncul dan menghampiri Salsa dan Thomas berkata dengan wajah yang semangat. Selamat pagi. Raka dan Salsa menghentikan pembicaraannya. Selamat pagi juga, Tong. Aku tadi nyari kamu, Rak, udah gak ada. Aku bangun pagi banget, gara-gara kamu, ngorok kayak binatang. Jawab Raka dengan muka yang kesal. Masa sih? Kayaknya enggak deh. Gimana kamu tahu? Kamu kan tidur. Raka yang dengar. Tuh, dengerin pacarmu, marahin aja Sal. Tambah Raka yang sedikit kesal. Thomas hanya terdiam tak bisa berkata-kata lagi. Meski dalam hatinya yakin ia tidak ngorok. Tak lama Alia lalu bergabung. Dan mereka pergi sarapan sambil sekalian membicarakan rencana perjalanan ke Nusa Penida. Setelah mereka selesai sarapan mereka, lalu bersiap menyeberang ke Nusa Penida. Singkat cerita, mereka bersiap untuk pergi dan akhirnya menyeberang dengan kapal. Di perjalanan, Thomas terus saja bercanda dengan Raka, membuat suasana jadi ramai. Tak lama, kapal pun sampai di Nusa Penida. Raka yang tadinya terlihat ceria, tiba-tiba kembali diam. Sesekali ia melirik ke arah Alia, sambil bergumam dalam hati. Dulu aku pernah melihat fotomu di sini, Al. Mereka lalu berjalan menyusuri indahnya Nusa Penida. Suasananya begitu tenang karena tidak terlalu ramai hari itu. Mereka banyak mengambil foto bersama. Di tengah perjalanan, Raka dan Alia berjalan berdampingan. Saat itu, Alia mencoba membuka pembicaraan lebih dulu. Gimana, Ra? Tempatnya kamu suka gak? Iya, aku suka dan hari ini. Tidak terlalu ramai juga, jadi kita bisa menikmati pemandangan yang indah ini. Bagus kalau kamu suka, Ra. Alia mulai memberanikan diri untuk lebih dekat dengan Raka. Meski ia tahu, hubungan mereka tak akan pernah sama seperti dulu, setidaknya untuk saat ini. Alia hanya ingin melihat lagi senyum Raka, senyum yang pernah membuatnya jatuh hati. Perjalanan di Nusa Penida penuh tawa dan kebahagiaan. Namun, ketika kapal mulai bergerak meninggalkan pulau itu, suasana berubah. Di tengah riuh dan canda yang masih tersisa, Raka justru memilih duduk sendiri di ujung kapal. Matanya terus menatap pulau yang perlahan menjauh, sementara kedua tangannya saling menggenggam erat, seolah ia sedang menahan sesuatu yang tak sanggup ia lepaskan.